Shalom. Ya, adik-adik Kega, ya. Seperti kemarin kita akan belajar tentang anugerah atau kasih karunia. Kak Tony menyampaikan sesuatu tentang kasih karunia itu. Nah, sama seperti Matius. Kak Tony akan cerita tentang tokoh kali ini adalah Matius. Siapa Matius? Adik-adik Kega, Matius ini adalah pemungut cukai. Apa ya Kak Tony pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang yang menarik pajak. Nah, pajak. Nah, adik-adik, pajak itu adalah penghasilan dari sebuah kerajaan. Jadi, kalau kerajaan itu mendapatkan uang, adalah salah satunya dengan menarik pajak kepada masyarakat atau penduduknya, rakyatnya begitu. Nah, zaman itu Matius itu adalah penarik pajak kerajaan Romawi. Nah, Matius ini nggak disukai oleh banyak orang. Rakyat itu nggak ada yang suka dengan Matius. Nah, kenapa kok nggak suka? Nah, Kak Tony akan berikan contoh nih ya, kasih beri contoh. Matius itu, bayangkan, seperti minta-minta uang. Kalau nggak punya uang gimana rakyatnya? Pasti ketakutan, lari. Kak Tony akan berikan kesaksian. Pada zaman dulu, kalau kita naik sepeda, ya, kalian punya sepeda nggak? Kak Tony dulu kalau ke sekolah naik sepeda. Kalau kalian mungkin naik sepedanya cuma di sekitar rumah. Kalau Kak Tony tidak. Dulu kalau ke sekolah naik sepeda. Apa yang Kak Tony takutkan kalau naik sepeda? Tertangkap orang yang menarik pajak sepeda. Ternyata sepeda aja ada pajaknya. Namanya dulu plombir. Gitu ya. Kak Tony kalau naik sepeda, terus kemudian sampai di dekat rumah, itu di jalan besar, biasanya ada segerombolan orang, itu mau mencari orang yang belum bayar pajak sepeda. Walaupun mungkin murah ya waktu itu, kalau tidak salah Rp25 apa Rp50. Tapi Kak Tony kalau tidak punya uang, maka terpaksa sepedanya ditinggal. Dan apa yang terjadi? Kak Tony harus jalan kaki. Bagaimana cara mendapatkan sepeda? Ya harus bayar pajak dulu, baru sepedanya Kak Tony bisa diambil. Jadi, kalau Kak Tony pas nggak punya uang, ada orang yang mau menarik pajak sepeda, Kak Tony sudah berpikir tuh, gimana larinya, gimana larinya. Kak Tony berusaha untuk lari. Bayangkan, Kak Tony jengkel dengan orang-orang yang menarik pajak itu. Nah, bayangkan, Matius juga begitu. Pasti banyak orang yang tidak suka dengan Matius. Nggak suka dengan pekerjaannya Matius. Karena dipikir dia kejam. Nah, tetapi adik-adik, Matius ini ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, wow, hidupnya berubah, adik-adik. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang dibenci ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, Matius langsung berubah. Bayangin, Yesus waktu lihat Matius, Yesus tidak melihat kejelekan, keburukan daripada Matius. Yesus juga tidak benci dengan Matius. Ketika Yesus berkata begini, ikut aku. Wah, ini nih, Matius ini salah satu murid Yesus yang waktu dikatakan ikut aku langsung, oke, berangkat ikut Yesus. Ini Matius loh adik-adik. Ya, kita lihat yuk, firman Tuhan pada hari ini adalah di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bentar. Oke. Kak Tony harus buka sini. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata tentang kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan gratis, yang mestinya kita nggak dapat. Mestinya kita nggak dapat, kita nggak bisa dapat. Matius itu mendapatkan kasih karunia, adik-adik. Karena dia mestinya dibenci, mestinya dia nggak disukai orang,
Tetapi ketika ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia mendapatkan itu, dia mendapatkan cinta, dia diterima oleh Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Nah, kita lihat di dalam Efesus, ya, Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata begini, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi, kasih karunia itu didapatkan kalau percaya, gitu ya. Percaya dengan siapa? Percaya kepada Yesus. Itu bukan hasil usahamu. Lihat, Matius tidak melakukan apa-apa. Apakah dia membujuk Yesus dengan mijetin Yesus? Atau dia mungkin menyogok Yesus dengan uang atau dengan kata-kata manis? Tidak juga. Jadi Matius itu benar-benar oleh karena kasih karunia saja dia mendapatkan, dia diterima, dia diubahkan. Nah, Yesus itu melihat kita, juga dia mengasihi kita, mengasihi kamu, dan dia mau supaya kita mendapatkan kasih karunia itu. Maksudnya nggak pantas, tapi kita mau mendapatkan itu. Tapi, penting. Harus dengan iman. Artinya percaya kepada Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, yang pertama, penting. Pertama. Orang yang mendapatkan kasih karunia, itu orang itu akan diubahkan. Karena dia diterima oleh Tuhan Yesus. Matius berubah. Pengen tahu berubahnya? Dia menjadi murid Yesus. Dari pemungut cukai, jadi murid Yesus. Yang kedua, kasih karunia membuat tujuannya di dalam hidupnya diubah. Cita-citanya, bayangkan, pasti Matius sempat berpikir, cita-citaku apa? Tapi begitu dia mengikuti Yesus, cita-cita tujuan hidupnya diubah sesuai dengan kehendak Allah. Pengen tahu apa yang terjadi? Matius menjadi penulis Injil di mana sudah dibaca oleh puluhan miliar orang, yaitu dalam Injil Matius. Karena dia ini suka mencatat, suka dengan mengamati, maka Yesus memberikan tugas kepada Matius. Untuk apa? Mencatat semua yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun. Untuk apa? Didokumentasikan supaya kamu dan saya bisa belajar tentang Yesus dan ditulis sepanjang zaman. Firman jadi Injil itu kita bisa baca sekarang. Hebat kan? Matius diubahkan, tujuan hidupnya berubah. Kalian juga demikian. Kalau engkau mendapatkan kasih karunia, hidupmu akan diubah. Hidupmu diterima oleh Tuhan. Engkau diselamatkan. Yang kedua, engkau akan mendapatkan destiny, tujuan hidup yang diubahkan sesuai menjadi kehendak Tuhan. Kak Tony, enak nggak sih dapat kasih karunia? Apa sih artinya kasih karunia? Nggak penting amat lah. Penting loh. Kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, Yesus tidak memberikan kasih karunia-Nya, kita itu kena kutuk, kita ada dalam maut. Kita akan mengalami yang namanya kematian kedua. Di mana itu? Kita akan ada di kerajaan maut, kita di neraka, bayangin. Nggak mau ah. Nah, kita mendapat kasih karunia itu karena cintanya Tuhan. Kak Tony mau berikan ilustrasi ini. Seberapa sih pentingnya kasih karunia itu? Dan seberapa besar? Kalian ingat nggak cerita tentang seseorang yang hutang kepada seorang raja? Berapa hutangnya? 10.000 talenta. Kak Tony mencoba untuk ngitung-ngitung 10.000 talenta itu berapa ya? Kalau sekarang 10.000 talenta itu nggak banyak. Cuman 6 triliun. 6 triliun. 6 triliun itu adik-adik ya, itu harus dibayar kepada raja, dikembalikan. 6 triliun itu banyak sekali. Coba belikan kerupuk. Maka kota Jakarta tenggelam dengan kerupuk. ya. Andai kata dibelikan nasi bungkus. Waduh,
Atau andai kata kita kemudian berenang di sirup yang kita beli dari 6 triliun. 6 triliun banyak loh adik-adik ya. Nah, Kak Tony mau beritahukan, kenapa kok 6 triliun itu banyak? Karena dia harus bayar hutang. Kalau seandainya sekarang dia harus bayar utang itu adik-adik, Kak Tony coba lihat lagi nih, bayar utangnya itu bagaimana ya? Kalau seandainya gaji dari seorang karyawan atau asisten rumah tangga di rumahmu, sopir, atau siapa saja, gaji di Jakarta berapa sih satu bulan? Rata-rata gaji di Jakarta itu 4,5 juta sampai 5 juta. Ya, itu kalau di Jakarta, pasti beda-beda di lain tempat. Nah, kalau seandainya orang ini harus membayar penuh gajinya kepada sang raja dengan gaji yang sama dengan di Jakarta, berapa tahun ya Kak Tony harus lunas? Nggak bisa nabung juga. Jadi habis dapat gaji langsung dibayarin kepada raja. Nah, nggak lama untuk lunaskan utang itu perlu waktu 164.000 tahun. Wah, 164.000 tahun. Wah, sampai jadi fosil kita ya. Tapi gini aja Kak, yang bayar anaknya, cucunya, cicitnya, sampai banyak sekali tuh. Kira-kira berapa keturunan ya Kak? Waduh, berapa generasi? Juga nggak banyak juga, cuma 2050 generasi. Wah, banyak banget. Kayaknya sudah nggak bisa dibayar dah. Utang 6 triliun kepada sang raja. Dia sudah mau menyerah, siap mati, siap menyerahkan hidupnya. Tiba-tiba dapat kasih karunia. Kasih karunianya apa? Kemudian raja berkata, sudah lunas, nggak perlu bayar lagi. Wow, bayangin, utang segitu gedenya nggak bisa dibayar, tiba-tiba datang, langsung bilang lunas. Itu kasih karunia. Mestinya dia dihukum dan harus bayar utang, lunas. Mestinya dia harus mati, hidup. Dia mestinya di penjara, bebas. Wih, luar biasa kan? Itu kasih karunia. Mestinya kita yang mati di atas kayu salib, digantikan Yesus. Kasih karunia. Cukup percaya dengan Yesus. Mestinya kita dihukum, kena kutuk. Nggak perlu. Kita dapat berkat, kita dapat janjinya Tuhan. Mestinya kita ada di penjara, kita mendapatkan hukuman. No. Kasih karunia. Bukan karena usahamu, bukan karena usahaku, tapi karena kasih karunia diberikan. Orang untuk menghapus dosa aja hari-hari ini dengan berbagai cara. Tapi kita cukup percaya kepada Yesus dan Yesus mengampuni. Nah, tapi ini yang ketiga penting. Kenapa Kak Tony ngomong kasih karunia? Dan ini hal yang ketiga yang kita harus perhatikan baik. Jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia itu seperti sebuah kemerdekaan yang diberikan kepadamu, kepada Kak Tony. Sehingga firman Tuhan berkata apa tentang hal itu? Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 dikatakan begini. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka ini kasih karunia. Kita dapat kemerdekaan, bebas dari kutuk, bebas dari dosa. Tetapi janganlah kamu mempergunakan apa? Kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pesan Kak Tony yang ketiga. Di dalam kasih karunia ketika engkau menerimanya, engkau menerima kemerdekaan, kebebasan. Jangan berbuat dosa lagi. Beberapa waktu lalu, Indonesia, pemerintah, membebaskan lebih dari 10.000 tawanan yang ada di penjara. Betapa senangnya mereka. Waktu mereka berpikir begini, aduh, aku nanti akan masih dibebaskan 5 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau 8 bulan lagi. Tiba-tiba dapat surat, besok bebas. Itu kasih karunia. Mestinya dia nggak pantas, tapi diberikan hadiah oleh pemerintah untuk bebas. Kemudian dia juga mendapatkan apa? Dia mendapatkan bisa bertemu dengan keluarganya. Mereka bisa bekerja lagi. Wah, betapa senangnya ketika di dalam kemerdekaan itu. Senang kan? Orang yang mestinya masih lama di penjara tapi ternyata bebas. Dahsyat sekali. Nah, perhatikan adik-adik ya. Perhatikan sekali. Masalah muncul. Beberapa hari ini, beberapa waktu ini, ada banyak di antara mereka berbuat dosa lagi. Apa yang dilakukan pemerintah?
terpaksa ditangkap lagi. Bahkan di antara mereka ada yang mati. Pemerintah juga bingung. Kenapa ketika mereka mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, kasih karunia itu, tapi mereka keluar bebas, maka masih melakukan dosa. Melakukan pencurian, perampokan. Yang akhirnya oleh pemerintah ditangkap kembali. Bahkan ada satu perintah tembak di tempat. Ketika diselidiki, mereka adalah para tawanan-tawanan yang sudah dibebaskan beberapa waktu lalu. Apakah ini salah pemerintah? Tentu tidak. Apakah ini salahnya daripada presiden? Tidak. Ini kesalahan pada orang-orang masing-masing yang diberi kebebasan itu. Nah, kalau kita berbuat dosa lagi, apakah itu salahnya Yesus yang memberikan kasih karunia, yang membebaskan kamu dari dosa? Tidak. Itu kita yang memang keterlaluan menggunakan kemerdekaan kasih karunia itu dengan kita tetap berbuat dosa. Adik-adik, jangan berbuat dosa lagi. Nikmati kasih karunia Tuhan. Dan tetaplah engkau di dalam kasih karunia itu. Ayat terakhir buat kalian ya. Ini sebelum Kak Tony tutup. Yaitu Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, jadi kita dimerdekakan, mendapatkan kasih karunia untuk pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu sejak kapan sih Kak Tony? Ternyata pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelumnya Tuhan sudah menyiapkan buat kamu dan buat Kak Tony. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi mari kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik saat kita mendapatkan kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Ingat satu, ketika engkau mendapatkan kasih karunia, hidupmu diubahkan, diselamatkan. Yang kedua, ketika engkau mendapat kasih karunia, engkau akan memiliki tujuan dan destiny, atau memiliki cita-cita yang Tuhan mau dilakukan dalam hidupmu, sesuai kehendaknya. Yang ketiga, hati-hati. Jangan sampai di dalam kasih karunia itu, kamu, saya, kita semua tetap melakukan dosa. Tapi lakukanlah pekerjaan yang baik, karena Dia menghendaki kita ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Kega Warrior. Ketemu dengan Kak Tony lagi di kesempatan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak pembina, anak-adik, anak-anak luar biasa. Ya. Haleluya. Amin. Dadah.